Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mengulas tentang video ulasan karya berjudul novel Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Sebelumnya perkenalkan, saya Indil Deluwo, absen 5. Saya Aldo Iswaran, absen 1. Saya Muhammad Saiful Dafi, absen 23. Saya Sama Zara, absen 20. Saya Najla Faria Tahir, absen 24. Saya Elizabeth Filandianta, absen 13. Dan sekarang mari kita melanjutkan ke identitas karya. Nah, pertama, mari kita membahas mengenai identitas karya terlebih dahulu. Sepotong Senja untuk Pacarku merupakan novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang populer. Novel ini awalnya diterbitkan pada tanggal 9 Februari 1991 dengan jumlah halaman 218. Nah, buku Sepotong Senja untuk Pacarku ini sebenarnya merupakan kumpulan dari beberapa cerpen. Dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama menceritakan tentang trilogi Alina. Dalam trilogi Alina ini dibagi lagi menjadi 3 cerita, yaitu Sepotong Senja untuk Pacarku, Jawaban Alina, dan Tukang Pos dalam Amplop. Bagian kedua yaitu tentang Peselancar Agung. Dalam bagian Peselancar Agung ini terdiri dari 10 bagian atau 10 cerita, yaitu Jezebel, Ikan Paus Merah, Kunang-kunang Mandarin, Rumah Panggung di Tepi Pantai, Peselancar Agung, Hujan Senja dan Cinta, Senja Hitam Putih, Mercusuar, Anak-anak Senja, dan Senja yang terakhir, di mana semua cerita ada hubungannya dengan senja. Lalu di bagian terakhir berjudul atas nama Senja, di mana dalam bagian ini terdiri dari 3 cerita, yaitu Senja di Pulau Tanpa Nama, Perahu Nelayan Melintas Cakrawala, dan Senja di Kaca Spion. Baik, berikutnya kami akan membahas sinopsis karya dari ketiga cerpen yang telah kami pilih. Yang pertama adalah Ikan Paus Merah. Cerpen Ikan Paus Merah menceritakan kisah sedih tentang seekor paus yang terdampar di pantai. Dalam narasi yang penuh emosi ini, Seno Gumira Aji Dharma menggambarkan bagaimana paus tersebut berjuang untuk bertahan hidup setelah terluka oleh topat nelayan. Melalui sudut pandang seorang musafir yang menyaksikan kejadian tersebut, pembaca diajak untuk merenungkan dampak negatif dari tindakan manusia terhadap lingkungannya. Musafir ini tidak hanya melihat fisik paus yang terluka, tetapi juga merasakan kesedihan serta kepedihan yang mendalam. Ia teringat akan keindahan laut dan kehidupan yang beragam di dalamnya, yang kini terancam oleh perilaku manusia yang serakah. Cerita ini menjadi refleksi tentang cinta dan kehilangan, di mana paus menjadi simbol dari keindahan alam yang harus dilindungi. Dengan latar belakang senja yang memukau, cerpen ini mengajak pembaca untuk merenungkan hubungan antar manusia serta alam, serta tanggung jawab kita untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup lain. Yang kedua ialah Anak-anak Senja. Dalam cerpen Anak Senja ini, Seno Gumira Aji Dharma menghadirkan kisah yang penuh nostalgia tentang sekelompok anak-anak yang bermain di tepi pantai saat senja tiba. Melalui lensa anak-anak, cerita ini menggambarkan keindahan alam dan kebahagiaan sederhana yang mereka rasakan. Senja menjadi latar belakang magis yang mengubah segalanya menjadi indah, menciptakan suasana damai dan penuh harapan. Anak-anak tersebut terlibat dalam berbagai permainan seperti berlari, mengejar ombak, dan mengumpulkan karang. Setiap momen mereka diabadikan dalam ingatan sebagai kenangan berharga, namun di balik kebahagiaan itu terdapat kesadaran akan perubahan waktu dan bagaimana masa kecil akan berlalu. Cerita ini menyoroti pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup serta bagaimana kenangan dapat membentuk identitas seseorang. Dan yang terakhir ialah Kunang-kunang Mandarin. Cerpen ini membawa pembaca pada petualangan seorang sarjana Mandarin yang datang ke Indonesia untuk menyelidiki asal-usul kunang-kunang. Dalam pencariannya, ia menemukan berbagai cerita rakyat dan mitos lokal yang mengelilingi kunang-kunang, termasuk hubungan mereka dengan kehidupan dan kematian. Melalui perjalanan ini, sarjana tersebut tidak hanya belajar tentang kunang-kunang, tetapi juga tentang budaya, tradisi, serta tradisi masyarakat setempat. Ia terpesona oleh keindahan malam yang diterangi oleh kunang-kunang, namun juga merasakan kedalaman makna di balik cahaya tersebut, sebuah simbol harapan dalam kegelapan. Cerita ini mengeksplorasi tema kehidupan dan kematian dengan cara yang unik, mengaitkan antara fakta ilmiah dan kepercayaan tradisional.
Seno Gumira Aji Dharma menggunakan elemen mistis untuk memberikan kedalaman pada narasi, menciptakan suasana reflektif bagi pembaca. Dalam perjalanan ini, Sarjana Mandarin menemukan bahwa pencarian pengetahuan tidak hanya tentang fakta-fakta, tetapi juga tentang pemahaman akan diri sendiri dan juga hubungan kita dengan dunia. Sekarang saya akan membahas tentang identitas pengarang, yaitu Seno Gumira Aji Dharma. Seno Gumira Aji Dharma adalah seorang penulis, wartawan, pekerja teater, dan juga ilmuwan sastra bahasa Indonesia. Ia lahir tanggal 19 Juni 1958 di Boston, Amerika Serikat, kepada ayahnya sang guru besar Fakultas MIPA UGM, Profesor Dr. MSA Sastro Abidjojo, dan ibunya Pustika Kusuma Sujana, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Menikah dengan Ika Susilawati tahun 1981, Seno dan istrinya dikaruniai seorang anak bernama Timur Angin. Ketertarikan beliau pada dunia seni dimulai sejak tahun 1975 saat berusia 17 tahun. Dibuktikan dengan keterlibatannya di rombongan sandiwara teater Alam, pimpinan Azwar AN selama 2 tahun. Jiwa bebasnya menuntun Seno untuk berkumpul bersama komunitas di SMA Santo Thomas yang memberikannya dasar dalam berekspresi secara bebas. Semasa SMA, ia beralih ke dunia sastra. Karya pertamanya berbentuk puisi yang dimuat dalam rubrik Puisi Lugu dalam majalah Aktuil. Tidak hanya itu, Seno juga menunjukkan kesenangannya dalam dunia sastra dengan menerbitkan cerpen pertamanya, yaitu Sketsa dalam 1 hari. Dan awalnya, pekerjaan beliau ini berfokus hanya pada dunia kewartawanan, di mana ia bekerja di majalah Kampus Cikini, menjadi pimpinan redaksi Sinema Indonesia, redaktur Mingguan Zaman, dan redaktur pelaksana Jakarta. Kesukaannya di dunia seni ini dilanjutkan beliau di kuliah jurusan sinematografi di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta tahun 1977. Tahun 2000, ia menyelesaikan studi di Magister Ilmu Filsafat Universitas Indonesia dan 5 tahun kemudian menyabet gelar Doktor Ilmu Sastra di Universitas yang sama. Seno memiliki nama samaran yang sering ia gunakan hingga tahun 1941, yaitu Mirasato. Dengan nama samarannya ini, ia sudah menulis banyak karya seperti Mati tahun 1975, Bayi Mati tahun 1978, Catatan Mirasato tahun 1978, dan masih banyak lagi karyanya hingga di akhir tahun 1981. Nama samaran inilah yang ia ganti setelah tahun 1981 dengan akronim SGA, S untuk Seno, G untuk Gumira, dan A untuk Aji Dharma, di mana masing-masing huruf berdiri untuk namanya sendiri. Karya-karya Seno banyak yang berbau politik, seperti contohnya Penembak Misterius yang dirilis tahun 1993, bercerita tentang realitas sosial politik tahun 1983 hingga 1984. Namun tidak banyak juga yang bersifat romantis, seperti Sebuah Pertanyaan untuk Cinta tahun 1996, dan cerita tentang dinamik hubungan-hubungan yang ada. Juga cerita-cerita lain yang menggambarkan kenyataan dunia, contohnya Dunia Sukap dirilis tahun 2001 tentang pemerkosaan, penyiksaan, dan pembuangan. Tak sedikit cerita Seno yang diangkat menjadi suatu naskah teatrikal. Contohnya antara lain adalah drama Mengapa Kau Culik Anakku, Cinta dan Ninja, dan juga Clara. Salah satu cerpennya, Penari, diubah menjadi skenario film pada tahun 1979 dan difilmkan untuk televisi tahun 1998. Bukan hanya naskah teater, cerpen, novel, maupun esai, tetapi beliau juga menuliskan berbagai komik seperti Sukap Inta Melayu, Misteri Harta Centini, dan Taksi Blues. Nama Seno Gumira Aji Dharma sudah harum juga di luar negeri, dibuktikan bagaimana naskah-naskahnya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Seperti contohnya, cerpen Saksi Mata yang diterjemahkan oleh Jean Leonard dengan judul Eyewitness, bercerita tentang seorang saksi di pengadilan, mengangkat tema kekejaman yang bersifat terus terang. Karya lainnya yang sudah diterjemahkan adalah Negeri Kabut oleh Tim Korshak dengan judul The Land of Mists. Seluruh karya-karyanya diapresiasi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia, ditandakan dengan penghargaan-penghargaan seperti Demi O'Hearn Prize for Translation, Southeast Asia Right Award, Katulistiwa Literary Award, penghargaan dari Kompas, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara keseluruhan, dedikasi Seno Gumira Aji Dharma pada dunia sastra membuatnya dikenal sebagai seorang pengarang yang mengedepankan masalah sosial dan politik dalam karya-karyanya. Kini, Seno tetap berkarya sembari menjadi dosen di Fakultas Film dan Televisi IKJ serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Halo, jadi di sini kita bakalan memaparkan penilaian karya, yaitu kekurangan dan juga kelebihan dari cerpen Ikan Paus Merah. Nah, sebelum itu menurut kamu kelebihan dari cerita Ikan Paus Merah itu apa aja sih?
menurut aku itu yang pertama itu ada temanya yang mengeksplorasi tentang manusia dan lingkungannya, karena memberikan pesan tentang hubungan antara manusia dan alam. Lalu menggunakan gaya bahasa yang puitis dan kalimat yang memiliki makna yang mendalam. Jadi pembacanya dapat merasakan emosi dari ceritanya. Contoh kalimatnya yaitu ketika manusia mulai mengabaikan alam, mereka juga mengabaikan jati diri mereka sendiri. Yang berarti jika manusia sudah tidak peduli dengan alam, bagaimana mereka bisa peduli dengan sekitarnya walaupun mereka hidup berdampingan dengan alam itu. Lalu dan bagaimana juga mereka bisa merawatnya jika alamnya sudah dirusak. Lalu memberitahu kritik sosial yang dimana masih banyak masyarakat sekarang yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Kalau kamu gimana, Najwa? Kalau aku setuju sih sama pendapat kamu tadi, masih banyak manusia yang nggak peduli sama lingkungan sekitarnya, yaitu alamnya. Mungkin kalau misalnya diceritakan paus merah itu kan ada seseorang yang memanah ikan paus merah ini yang tuh itu juga kayak terhadap apa ya, masa membunuh hewan. Jadi hewan itu tidak mendapat keadilan. Nah, kalau menurut aku kelebihan itu simbolisasinya yang kuat. Ikan paus merah dengan luka yang ada bisa diartikan sebagai simbol dari rasa sakit dan luka yang bertahan sejak lama, yang mengandung makna mendalam tentang perasaan terluka, kesepian, dan juga ketidakadilan. Selanjutnya yaitu deskripsi yang digunakan pada cerpen itu sangat tipis, seperti warna sejak kemasan yang berkilauan atau jeritan biru ikan paus merah. Gaya bahasa yang tipis ini membawa pembaca merasakan keindahan visual dan emosional. Gitu kan. Nah, kalau misalnya ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan nih dalam cerpen ikan paus merah. Kalau menurut kamu kekurangannya itu apa? Menurut aku itu kekurangannya itu kadang-kadang ada kata-kata yang terlalu puitis, yang kadang terlalu berlebihan untuk disampaikan, jadi membuat tidak terlalu dimengerti oleh beberapa orang. Terus suasana cerita ini terlalu melankolis karena berfokus pada penderitaan dan kesedihan, jadi kayak suasananya datar yang kuat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang baru mulai baca novel atau baca cerita gitu, terus dia baca cerita ikan paus merah ini, mungkin dia kurang tahu makna dari ikan paus merah ini tuh apa sebenarnya, simbolnya itu apa ya. Kamu gimana? Nah, kalau menurut aku kekurangannya itu tidak ada resolusi yang jelas di akhir cerita. Jadi menurut aku cerpen ini tuh nggak memiliki akhir yang konkret atau solusi terhadap di akhir konflik ceritanya. Itu bisa dibilang juga mungkin endingnya agak menggantung ya, karena si musafir ini akhirnya kan nggak bakalan bertemu dengan ikan paus merah ini. Padahal si musafir ini tuh juga pengen melihat ikan paus merah ini. Mungkin segitu aja penilaian karya dari kita, yaitu kekurangan dan kelebihan dari cerita ikan paus merah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, jadi sekarang aku sama Davi akan berdiskusi mengenai kekurangan dan kelebihan yang kami tangkap dari cerita Anak-anak Senja. Oke nih Aldo, coba jelasin atau deskripsiin dong kelebihan dari cerpen ini yang paling menurut kamu itu bagus untuk dibahas. Jadi kalau menurut aku sih yang paling mendasari, kayak paling tampil dari awal itu adalah pendeskripsian atau suasananya yang dideskripsikan dengan jelas, dengan detail, dan juga menggambarkan suasana yang indah secara keseluruhan gitu. Terutama kayak senjanya sendiri gitu, anak-anak senjanya, dimana diceritakan juga kalau misalnya ini tuh sangat menarik perhatian orang-orang gitu, secara langsung menunjukkan bahwa keindahan dari anak-anak senja dan senja ini itu sampai memikat orang-orang bahkan dewasa pun untuk melihat gitu, sampai mereka mencari tahu kapan anak senja ini bakal datang gitu, sampai mereka pengen melihat gitu. Dan juga kayak juga dikatakan secara langsung kan kalau misalnya senja ini pun tuh sangat berkobar-kobar, sangat indah, sangat merah keemasan dan sebagainya berikut gitu. Oke. Coba selain itu ada lagi nggak sih kelebihan yang menurut kamu menonjol banget nih di cerpen satu ini? Mungkin penggambaran karakter ya, terutama para anak-anak senja ini, dimana anak-anak senja ini walaupun nggak
dikatakan secara langsung kalau misalnya kalian serius, itu sangat tergambar atau sangat tercerminkan dalam cerita ini, dimana anak-anak senja ini tuh jarang banget datang, hanya dalam pada saat tertentu, dan dimana mereka tuh tidak berumur. Itu juga menunjukkan kegiatan atau hal-hal magis, hal-hal mistis gitu, dan keberadaan mereka sendiri pun gitu, karena tidak dijelaskan secara ilmiah juga gitu. Jadi masih kiasan aja. Ya, sama seperti Boyfriend juga sebelumnya sih. Kalau menurut kamu gimana? Apa kelebihan ceritanya ini? Kalau menurut saya sendiri sih, cerpen ini tuh yang paling menarik ya. Itu dia mengulik makna-makna atau pesan moral yang menurut saya tuh cukup menarik untuk dipelajari. Oh, apa aja ya? Di antaranya itu ada keindahan dalam keberadaan sementara, terus juga ada menemukan makna di balik misteri hidup, dan yang terakhir itu ada menjaga keterhubungan dengan alam. Oh gitu. Iya sih benar ya, emang banyak banget pesan-pesan moral yang dapat kita ambil gitu dalam cerita lain. Nah terus yang paling wah dari ketiga pesan moral ini itu adalah keindahan di dalam kesementaraan. Oke, kalau tadi kita udah mengulik kelebihan dari cerpen ini, coba dong kamu jelasin atau deskripsiin tentang kekurangan yang menurut kamu ada di cerpen ini. Mungkin kalau kekurangan tuh menurut saya sendiri ya, adalah bahwa ceritanya itu suasananya sangat atau berkesan sangat flat. Jadi maksudku flat tuh adalah bahwa cerita ini walaupun memang ada kayak puncak-puncak emosi gitu di mana ibunya panik dan sebagainya, itu keseluruhan cerita itu terasa flat atau sedih gitu. Jadi dari awal pun walaupun memang digambarkan secara kayak suasana yang indah dan sebagainya, tapi kayak ada rasa kesedihan gitu yang meliputi atau kayak menyelimuti seluruh cerita gitu. Apalagi kayak pas puncak dimana kayak si Ratrinya ini akan terambil atau terbawa oleh anak-anak senja ini, itu sangat menggambarkan kesedihan gitu. Dan pas puncak konflik pun atau puncak panik pun dari ibunya pun itu juga menggambarkan suatu suasana yang sedih kan. Dalam seluruh cerita itu menurut aku kayak Cuma sedih aja. Cuma sedih aja ya, flat sedih gitu. Walaupun memang bukan, ya bisa aja bukan hal yang jelek ya, cuma menurut aku kurang memikat perhatian gitu. Saya nggak ada emosi lain gitu. Kalau menurut kamu sendiri apa? Kalau menurut aku nih, kekurangan yang paling jelas itu di sini itu ada ending atau resolusi yang kurang memuaskan, dimana pada saat itu endingnya itu bisa terbilang agak gantung atau ya kurang memuaskan hati pembacanya. Oh begitu, karena yang pas itu ya, yang pas badinya si Ratmi ini diambil dan atau terbawa oleh anak senja, dan kayak pas tiba-tiba muncul lagi kan bersama ibunya. Iya. Itu ya, oh iya sih emang sedikit menggantung ya. Cuman sebenarnya menurut aku itu bisa juga jadi kelebihan sih untuk beberapa orang ya. Mungkin beberapa orang lebih suka menginterpretasi sendiri ceritanya atau intinya gitu. Jadi emang Tergantung pembacanya. iya benar, subjektif gitu. Kalau selain itu adakah lagi? Udah sih cukup kalau dari yang Ya menurut aku juga cukup. Jadi ya sekian dari kelebihan dan kekurangan kami dapatkan dari cerita anak-anak senja. Terima kasih. terima kasih. Jadi di kesempatan kali ini aku dan Nisa mau berdiskusi tentang apa sih kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan dari cerpen Kunang-Kunang Mandarin. Oke, jadi aku mulai dulu ya mungkin. Salah satu kelebihan yang aku temukan dalam cerita ini itu unsur sejarah. Unsur sejarahnya itu gimana sih Seno Gumira Aji Dharma ini dia bisa mengemas dan mengintegrasikan sejarah Indonesia saat itu di masa 1990-an. Ia integrasikan dan ia kemas begitu rupa dalam sebuah cerita di mana ia bisa membuatnya fantasi ya betul, dan membuatnya jadi lebih gampang untuk dicerna orang lain. Itu satu yang menurut aku kelebihannya ada di situ, dan bagaimana dia bisa membuatnya jauh lebih simple dan tidak menyeramkan seperti aslinya yang saat itu kita alami. Itu aja sih. Kalau misalnya menurut kamu apa? Unsur sejarah yang dibawa itu waktu itu tentang pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1998 yang dikemas saat itu di cerpen pada tahun 2000-an.
Tapi aku juga ngerasa satu kekurangan yang aku temuin itu bagaimana ya walaupun diintegrasikannya dengan bagus, tapi aku masih nggak ngerti. Aku ngerti ini adalah suatu sastra ya, sastra emang bahasanya sulit. Cuman ada beberapa bahasa-bahasa literatur dalam cerpen ini yang aku kurang ngerti. Contohnya kenapa dia menggunakan kuku-kuku orang Mandarin itu sebagai simbolisme. Kenapa harus kuku? Kalau misalnya orang Mandarin aku ngerti lah, tetapi kenapa harus kukunya? Itu. Memang dari beberapa buku Seno sendiri penulisannya memang mengangkat isu-isu politik dan dia pastinya menggunakan beberapa macam simbol-simbol, salah satunya kuku. Nah, kuku ini mungkin bagi dia adalah sebuah simbol seperti cahaya yang kembali terbit setelah orang-orang Cina itu meninggal untuk sebagai penghormatan lah bagi mereka. Namun walaupun begitu perlu kita garis bawahi di akhir juga akhirnya Udin Mandarin tetap mengalami hal yang serupa dengan orang-orang sebelumnya yang di situ yang akhirnya dia juga meninggal. Padahal saat itu dia ingin mengetahui lah sejarah tentang orang-orangnya. Oke. Aku dapat. Cuman secara nggak langsung menurut aku dia itu lagi ngasih atribut atau kehormatan buat orang-orang Mandarin di era 1998-an yang termasuk juga di sejarah Indo. Apalagi saat ada penggalan dalam cerpen yang dibilang dari kuku-kuku orang Mandarin yang sudah dibantai atau dihabisi dan begitu dikubur, abis itu kuku-kukunya berubah menjadi kunang-kunang. Menurut aku itu adalah sebuah penggambaran atau bagaimana dia bisa buat ini adalah sebuah ini adalah penghormatan di mana dia menghormati orang-orang Mandarin yang sudah dikubur tersebut dengan caranya mereka sudah mengeluarkan suatu hal yang indah yaitu kunang-kunang itu tersebut. Nah, aku ngerasa ini adalah sebuah penghargaan aja, sebuah peringatan bagi orang-orang tentang apa yang terjadi di tahun 1998-an hingga awal 2000-an. Gimana mereka itu memang membantai orang-orang yang beretnis Tionghoa ataupun yang terlihat seperti etnis Tionghoa. Namun walaupun penggambaran kuku-kuku itu sangat menyayat hati ya buat kita setidaknya sadar betapa meromantismenya ini, namun akhirnya ya seperti yang aku bilang tadi, Udin Mandarin tetap mengalami hal yang serupa dengan orang-orang sebelumnya, orang Tionghoa sebelumnya, itu dia dikepung, lalu akhirnya dia meninggal di situ walaupun orang-orangnya dikatakan sudah bertobat. Itu betul juga sih, tapi bisa aja digunakan oleh si Seno ini untuk menggambarkan rasisme yang mungkin hingga saat ini masih terinternalisasi dalam jiwa-jiwa orang Indonesia, apalagi yang bisa kita lihat di tahun 2010-an ya, di mana banyak sekali tokoh-tokoh dalam pemerintahan atau apa itu yang mengalami diskriminasi berlebih, apalagi condong ke ras yang etnis Tionghoa. Itu mungkin ini adalah peringatan bagi kita untuk bercermin sebagai warga Indonesia ya. Apakah kita sudah menuntaskan rasisme sepenuhnya dari diri kita, atau dengan setelah beberapa tahun lagi bakal balik lagi gitu rasis? Menurut kamu gimana? Negara kita itu begitu luas, beragam macam suku yang sayangnya rasa toleransi kita sangat-sangat amat kurang. Orang-orang yang mengaku agama sempurna malah tidak menunjukkan perilaku tersebut. Bahkan di cerpen ini, mereka yang digambarkan sudah bertaubat, mereka yang ingin kembali menjadi mengambil tema kemanusiaan, malah mereka yang dikatakan bertobat itu sebagiannya masih memiliki rasa dendam yang di akhir mereka mengupung orang-orang tersebut dan membunuh Udin yang padahal dia bukan orang etnis Tionghoa di situ, tapi dari tempat lain, tetapi tetap dapat rasisme yang sama. Oke, ngerti aku dapat. Jadi itu aja dari cerpen ini, secara nggak langsung bisa kita bilang ya kalau kelebihan dan kekurangannya itu dia ada mengangkat tema yang lumayan gelap, tapi juga ini menjadi sebuah peringatan, ini menjadi sebuah kenangan akan peristiwa yang sudah terjadi dan waktu dan memberikan juga waktu untuk betul. Segitu aja. Kamu ada tambahan lagi nggak? Ya mungkin segitu aja ya dari kita ya, juga tidak buang-buang banyak waktu untuk vlog yang lain. Oke, segitu aja kekurangan dan kelebihan dari aku dan Nisa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu video ini akan diakhiri dengan kesimpulan dari cerita Ikan Paus Merah. Cerita ini adalah sebuah legenda tentang makhluk misterius yaitu ikan paus merah yang menjadi simbol dari luka dan penderitaan yang abadi. Paus ini mengembara di lautan dengan panah yang menancap di punggungnya, melambangkan
menyembuhkan luka yang tidak pernah sembuh. Kehadirannya seolah-olah mengingatkan kita pada rasa sakit yang mendalam yang seringkali tidak bisa dijelaskan atau disembuhkan. Kisah ini menekankan bahwa luka dan kesedihan bisa bertahan dan mengalir bersama waktu, mengajarkan bahwa ada perasaan yang terkadang tidak bisa dilupakan atau dipulihkan sepenuhnya, seperti luka di punggung ikan paus merah. Senja dalam ikan paus merah bisa jadi merupakan suatu simbol kemunculan dari paus merah ataupun bahan renungan bagi para pelaut dalam kesendirian mereka. Mengapa paus merah hanya tampak bagi para pelaut? Karena paus merah sebagai peneman para pelaut yang pergi dari rumah mereka masing-masing dengan membawa segenap kerinduan. Ketika paus merah datang untuk menemani, perasaan sedih tak karuan akan muncul. Paus merah memunculkan dirinya hanya kepada orang yang dikehendakinya, sebagai lambang dari luka yang tak pernah sembuh dan masih membekas, membuat para yang melihat akan merasakan kesedihan. Selanjutnya, kesimpulan dalam cerita anak-anak senja. Senja menjadi simbol yang bertolak belakang antara harapan dan kehilangan. Bagi Ratri dan teman-temannya yang masih muda, senja adalah sumber kebahagiaan dan impian yang membangkitkan semangat masa muda. Namun, bagi Ibu Ratri, senja melambangkan rasa putus asa dan kekhawatiran akan kehilangan anaknya. Konflik ini menciptakan ketegangan emosional, menggambarkan perbedaan perspektif antar generasi. Pada akhirnya, keputusan Ratri untuk kembali kepada ibunya mencerminkan pengorbanan dan cinta yang lebih besar, menunjukkan bahwa harapan sejati terletak dalam hubungan dan kebersamaan bersama keluarga, bukan hanya pada impian yang dikejar. Baik, di sini saya akan menceritakan kesimpulan tentang Kunang-Kunang Mandarin yang menceritakan bahwa Sukap memanfaatkan kisah sejarah kelam tentang pembantaian orang-orang Mandarin untuk menciptakan mitos yang menguntungkan dirinya secara ekonomi, dengan membuat cerita bahwa kunang-kunang yang dijualnya berasal dari kuku-kuku orang Mandarin yang terbunuh. Lalu ia menambahkan elemen magis dan menceritakannya secara berlebihan, sehingga menarik minat para pembeli. Namun saat popularitas kisah ini menarik, lalu datanglah orang Mandarin yang mencari asal-usul leluhur mereka. Ketegangan lama muncul kembali. Pada akhirnya, kedatangan orang Mandarin ini berujung pada kematiannya di tangan warga yang masih menyimpan kebencian, menunjukkan bahwa sejarah dan mitos yang dibuat untuk keuntungan pribadi juga bisa memicu kebencian dan konflik lama yang belum sepenuhnya reda. Oke, begitu saja video resensi yang telah kami buat, yaitu dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.